Hai, masih dengan aku Eliza, Research Analyst di Ternak Uang. Sebelumnya kita sudah mengenal apa sih yang dimaksud dengan ekonomi mikro. Sekarang kita mau tahu nih, sebenarnya fungsi ekonomi mikro itu buat apa sih? Dan kita tuh bisa pakai buat apa, ya kan? Nah, ingat, ekonomi mikro itu membahas perilaku individu kayak kita, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan atau menentukan pilihan. Nah, sebenarnya pilihan-pilihan yang kita ambil nanti itu berpengaruh terhadap masyarakat atau agen ekonomi lainnya. Nah, selain berdampak atau berpengaruh kepada agen ekonomi lainnya, sebenarnya ekonomi mengajarkan kita untuk memilih pilihan yang paling optimal. Kalau boleh dibilang, sebenarnya membantu kita untuk memilih pilihan yang paling baik, paling cocok untuk kita. Contoh, misalnya, ketika kamu memilih untuk masuk universitas, kamu pasti dihadapkan dengan beberapa pilihan. Misalnya, ada universitas A yang lokasinya dekat dengan rumah, universitas B yang lokasinya di luar kota. Kamu pasti ngebandingin nih biayanya antara kuliah di universitas A atau universitas B. Ya kan, antara biaya, waktu, dan lain sebagainya. Misalnya, kalau universitas A lokasinya dekat dengan rumah, berarti kamu nggak perlu ngeluarin uang atau biaya untuk biaya kos-kosan, biaya kebutuhan hidup, dan lain sebagainya. Lalu kamu juga masih di rumah, ya kan, masih ketemu keluarga, nggak perlu homesick, nggak perlu galau, ya kan. Kalau universitas B memang lokasinya di luar kota, ya kan, kamu perlu menambah biaya. Selain uang kuliah, kamu juga perlu ngeluarin biaya kos-kosan dan biaya kebutuhan lainnya. Tapi ketika kamu pilih universitas B, kamu bisa belajar untuk hidup mandiri, mengelola keuangan kamu sendiri, dan mungkin belajar masak. Kalau tujuan kamu untuk kuliah, selain kuliah itu mau juga belajar untuk mandiri, berarti universitas B yang paling optimal, paling cocok untuk kamu. Kalau misalnya kita coba bayangin ya, jadi seorang investor. Ketika kamu dihadapkan dari dua pilihan instrumen investasi. Yang pertama ada reksadana pasar uang dengan risiko yang rendah dan return let's say 5-6%. Kalau yang kedua ada reksadana saham misalnya. Returnnya misalnya 15-20%, tapi risikonya juga cukup tinggi. Kita bisa lihat nih, coba cari mana yang paling optimal buat kamu. Di video selanjutnya aku bakal bantuin kalian untuk menentukan pilihan yang paling optimal dengan menggunakan opportunity cost. Kita ketemu di video selanjutnya.